Jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Eliwati. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Tahun Baru Imlek ke-4723 atau kita secara umum mengetahui tahun ini merupakan Hari Tahun Baru Imlek yang ke-2576. Tema renungan kita, Imlek, bolehkah orang Kristen merayakannya? Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 20-23. Demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tepat tanggal 29 Januari tahun 2025, yang merupakan juga tanggal 1 bulan 1 dalam penanggalan Imlek atau Yinli. Kalau di Tiongkok disebut juga dengan Nongli Sinien, yang arti secara harafiahnya adalah Tahun Baru Kalender Pertanian, atau biasa juga dikenal dengan Chunjie, perayaan musim semi. Dengan perhitungan kalender berdasarkan bulan atau lunar, sampai saat ini perhitungannya dapat dikatakan cukup akurat. Jika dalam penanggalan Masehi atau kalender Gregorian yang saat ini kita kenal, ada satu bulan dengan jumlah hari 28 atau 29 hari, ada 4 bulan dengan jumlah hari 30 hari, dan ada 7 bulan dengan jumlah hari 31 hari. Sehingga dalam satu tahun kalender dapat 365 atau 366 hari. Maka dalam sistem kalender lunar, tiap bulan terdiri atas 29 atau 30 hari, dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 354 hari. Untuk selisih hari dikumpulkan, sehingga dalam 2 atau 3 tahun sekali, atau tepatnya 2,7 tahun, ada bulan yang disebut bulan ke-13 atau bulan Lun, sehingga menghasilkan jumlah hari sebanyak 384 hari pada tahun tersebut. Tujuannya untuk menggenapi jumlah hari. Oleh sebab itu, Hari Raya Imlek selalu jatuh di antara tanggal 21 Januari sampai 20 Februari setiap tahunnya. Di Tiongkok, pergantian tahun ini dirayakan secara meriah, bahkan liburnya bisa sampai 15 hari. Hal ini bukan semata karena pergantian tahun, tapi lebih karena tanda berakhirnya musim dingin menuju musim semi yang hangat, dan para petani bisa mulai menanam atau bertani. Perayaan ini akan berakhir pada saat Yuanyue Siwu atau Cap Gome atau tanggal 15 bulan pertama. Pada saat perayaan Chunjie inilah orang-orang berbondong-bondong mudik untuk dapat berkumpul bersama keluarga, berdoa, makan bersama, dan tentu bagi-bagi angpau. Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Kalau menurut saya, jawabannya boleh.
Karena hari raya Imlek bukanlah hari raya keagamaan tertentu, melainkan itu suatu tradisi sehingga semua orang dapat merayakannya. Gereja boleh merayakan Imlek supaya mereka yang belum mengenal Yesus bisa dibawa untuk dapat mengenal Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20-23 yang kita baca tadi. Lalu bagaimana sebaiknya orang Kristen merayakan Imlek? Yang pertama, tentu dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur karena kebesaran dan keagungan Allah yang masih memberi kita kesempatan berkarya sampai saat ini. Gunakan juga kesempatan berkumpul bersama keluarga untuk melakukan ibadah ucapan syukur kepada Tuhan, saling memaafkan dan saling mengampuni. Melalui berkumpulnya bersama keluarga ini juga dapat memulihkan tali persaudaraan. Dan sebagai orang Kristen dalam merayakan Imlek juga harus bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sesuai dengan Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merayakan Imlek dengan tidak lagi percaya pada tahayul, ramalan, melainkan rayakanlah Imlek dengan tetap percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rayakan Imlek dengan hati yang percaya kepada Yesus, tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat menolong kaum keluarga kita yang belum mengenal Yesus, dapat melihat sikap hidup kita dan menjadi percaya kepada Yesus. Karena kita adalah kitab terbuka yang bisa dibaca sesama. Mengcu ence, Xinnian Kuai Wan Serui. Semoga Tuhan memberkatimu dan semoga semua berjalan baik di tahun yang baru. Amin.